Salam Fransiskus, Pak Bene. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan. Ya, kalau di buku paket kita ini bab 10, bab yang terakhir. Oke. Ya, jadi sekarang ini ya, sebagian besar kendaraan bermotor ya, baik itu sepeda motor dan mobil itu menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi ya. Nah, jadi kalau minyak bumi ini termasuk bahan bakar yang berasal dari fosil ya. Dan nanti pada suatu saat ya, bahan bakar tersebut akan habis. Ya. Nah, kemudian ya, muncul yang namanya itu teknologi ramah lingkungan. Ya, di sini bisa kita lihat ya. Ini adalah mobil listrik ya, dan ini salah satu transportasi yang ramah lingkungan. Ya, tidak menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Ya, melainkan hanya menggunakan sumber arus listrik. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, apa sih kelebihan mobil listrik dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin atau solar? Nah, produk teknologi apa saja yang tergolong dalam ramah lingkungan? Nah, baik ya. Dalam bab ini kita akan membahas ini, kelebihan-kelebihan mobil listrik ya. Nah, kemudian nanti produk teknologi yang tergolong ramah lingkungan dan juga yang tidak ramah lingkungan, itu akan kita pelajari. Kita lanjut. Ya, teknologi ramah lingkungan. Ini teknologi teknologi ramah lingkungan ini adalah teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Ya. Nah, kemudian menghasilkan produk yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, kemudian teknologi ramah lingkungan ini ya dapat diaplikasikan ke dalam beberapa bidang. Yang pertama itu bidang energi, yang kedua itu di lingkungan, yang berikutnya industri, kemudian ada transportasi. Oke, ya. Nah, baik, kita akan lihat di bidang energi. Ya, di bidang energi yang pertama itu ada biogas. Ya. Jadi biogas ini dihasilkan dari bahan-bahan organik melalui proses anaerob. Ya. Nah, kemudian gas metan yang berupa gas yang dihasilkan berupa gas metana dan karbon dioksida. Nah, kemudian ya, bakteri yang digunakan dalam proses ini ya, menghasilkan biogas itu adalah bakteri fermentatif ya, asetogenik dan bakteri metana. Ya, ini adalah alatnya. Ya, ini namanya anaerobic digester. Ya. Oke, nah kemudian di sini ada beberapa bagian daripada alat ini. Yang pertama saluran masuknya slurry. Ya. Jadi slurry itu adalah kotoran yang masih segar. Nah, kemudian ada saluran keluarnya residu, ya, katup pengaman tekanan. Kemudian ada sistem pengaduk. Nah, kemudian ada saluran gas dan tangki penyimpanan gas. Nah, kemudian ya ini ya, slurrynya itu dihasilkan dari kotoran-kotoran ternak ya, dan juga ini dari tanaman. Ya, nah kemudian ya dari biogas ini ya itu bisa dihasilkan kompos ya. Kemudian ya dalam jumlah besar ya gas itu mampu menghasilkan arus listrik ya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, yang selanjutnya itu dalam bidang energi ada beberapa sumber energi lain. Yang pertama itu ada sel surya, kemudian ada pembangkit
listrik tenaga angin, ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga pasang surut, kemudian ya ada dia pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Oke, next. Oke, di bidang transportasi itu yang pertama adalah mobil listrik ya. Jadi yang pertama itu ada namanya mobil listrik ZEV ya singkatannya. Nah, jadi mobil listrik ini itu menggunakan motor listrik ya, baterai, charger system, kemudian kendali dan manajemen energi. Inilah bagian-bagian di dalam mobil ini ya. Jadi mobil listrik ini adalah ya jadi kepanjangan dari ZEV ini adalah Zero Emission Vehicles ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Low Emission Vehicles ya. Jadi mobil ini menggunakan perpaduan mobil konvensional dan motor listrik ya, atau yang biasa kita kenal itu mobil hibrid. Ya, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu ada di halaman 298. Nah, yang berikutnya itu ada mobil listrik Marlip. Ya, jadi mobil listrik Marlip ini itu dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Ya, jadi merek mobil Marlip ini singkatan dari Marmut Listrik LIPI. Ya, jadi mobil ini ya buatan Indonesia ya, yang biasa digunakan untuk mobil golf ya, mobil pasien, kendaraan patroli polisi, dan juga kendaraan dengan penumpang 2. Yang berikutnya itu ada sepeda dan sepeda motor listrik ya. Jadi ini penggunanya sangat banyak ya, bisa kita lihat kalau misalkan kita pergi ke mall atau kemana itu terkadang banyak orang menggunakan ini, atau di tempat-tempat rekreasi ya, seperti halnya misalkan di Tenggarong ya, di Pulau Kumala ini banyak motor-motor seperti ini ya. Nah, kemudian ini banyak digunakan di Cina, Amerika, Jepang, dan juga di Indonesia. Nah, kemudian di sini ada kendaraan listrik modern ya. Jadi ini adalah kendaraan-kendaraan masa depan yang sedang dirancang ya, bentuk yang unik dan tentunya ramah lingkungan ya. Jadi beberapa keunggulan daripada ini kendaraan ini, yang pertama itu lebih hemat energi, kemudian efisiensinya itu mencapai 48%, mesin lebih halus dan bebas polusi. Ya, biaya pemeliharaan itu juga lebih hemat. Nah, di luar daripada ini ya, mobil ini atau misalkan kendaraan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu harga baterai itu cukup mahal ya. Kemudian berbahaya bagi tunanetra, lansia, dan juga anak-anak, karena mobil ini nantinya dia tidak memiliki suara, jadi tidak ada kebisingan atau tidak ada polusi suara nanti. Kemudian ya, berikutnya mobil ini masih terbatas dan isi ulang baterainya itu butuh waktu lama. Ya, itu betul. Kalau misalkan kita menggunakan mobil yang konvensional, gampang aja habis bahan bakar tinggal ke SPBU ngisi ya kan. Nah, sementara dan itu butuh waktu hanya beberapa menit. Nah, sementara mobil listrik ini ya itu membutuhkan waktu berapa jam. Nah, kemudian pemanasan pada mesin mobil itu memerlukan energi dari baterai. Nah, yang berikutnya itu adalah mobil surya. Ya, mobil surya. Nah, jadi mobil surya ini menggunakan tenaga matahari sebagai sumber energi. Ya, jadi energi matahari diterima oleh sel surya, kemudian diubah menjadi energi listrik. Ya. Nah, kemudian ya, sel surya ini pada umumnya terbuat dari bahan baku silikon ya. Jadi prinsip kerjanya itu
ya. Prinsip kerjanya ini berdasarkan konsep semikonduktor PN junction. Ya, jadi sel surya terdiri atas lapisan semikonduktor doping N dan doping P, ya, yang membentuk sambungan PN lapisan anti refleksi substan logam sebagai tempat mengalirnya arus listrik dari pelapisan tipe N, ya, atau elektron, dan tipe P itu hole. Nah, kemudian, ya, kita akan lihat bagaimana proses pengisian baterai pada sel surya, ya, dan juga nanti jenis-jenis panel surya. Nah, ini adalah skema rangkaian daripada panel surya untuk menghasilkan arus listrik. Ya, seperti ini konsepnya. Nah, pengisian baterai pada sel surya ini, ya, dilakukan dengan cara mengaliri muatan listrik secara terus-menerus. Ya, pengisian dihentikan pada saat tegangan baterai telah mencapai tegangan maksimum. Ya, dalam artian muatannya sudah penuh. Jika baterai yang telah penuh tetap dialiri muatan, maka akan menyebabkan baterai panas sehingga dapat menyebabkan umur baterai lebih pendek. Ya, di samping terjadi pemborosan energi listrik. Kemudian jenis panel surya, ya. Nah, jenis daripada panel surya ini, ya, panel surya ini tersusun dari sel fotovoltaik, ya, yang dapat menghasilkan arus listrik dari cahaya matahari. Jadi besar arus listrik yang dihasilkan bergantung pada intensitas cahaya yang diterima oleh panel surya. Ya, jika mendung, arus listrik yang dihasilkan pada panel surya lebih kecil dibanding pada saat cerah. Oke, ya, jadi jenis panel surya ini ada dua macam, yaitu polikristal dan monokristal. Jadi polikristal itu merupakan sel surya yang memiliki susunan kristal acak. Ya, jenis sel surya ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibanding dengan jenis sel surya monokristal. Ya. Oke, jadi itu bagian-bagiannya. Oke, nah kemudian, ya, kita akan masuk, ya, di materi yang berikutnya, ya, kendaraan hidrogen atau mobil fuel cell. Yaitu di hidrogen ini diperoleh melalui proses elektrolisis air. Ya, ini jenis mobilnya, ya. Nah, ini, ya, langkah-langkah dalam elektrolisis ini, ya, elektroda positif dan negatif dicelupkan ke dalam air. Ya, kemudian ion positif berkumpul di kutub negatif. Ya, kemudian juga ion positif itu berkumpul di kutub negatif. Nah, kemudian perpaduan dari keduanya ini, ya, itu menghasilkan hidrogen dalam bentuk gas, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, ya. Kemudian kita lanjut di biopori. Ya. Nah, jadi biopori ini adalah apa namanya? Biopori atau lubang resapan air, ya. Itu merupakan metode peresapan air hujan ke dalam tanah. Ya, jadi ini adalah tekniknya, ya. Ini semen bagian atas, ada sampah organik di dalam juga, ya. Nah, kemudian biopori ini memiliki manfaat antara lain itu menjaga keseimbangan alam, mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah yang basah oleh air. Nah, selanjutnya itu menyimpan air dalam tanah pada musim kemarau, ya, menyerap air ke dalam tanah sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dan kekeringan, ya, memelihara cacing tanah, dan yang terakhir itu menjaga keanekaragaman hayati dalam tanah. Oke, kemudian pertanyaannya, ya, nih menurut kalian, ya, jadi menurut kalian apakah biopori ini cocok, ya, apakah biopori ini cocok digunakan di Samarinda khususnya, ya. Nah, menurut kalian, ya, jika cocok digunakan, ya, jika cocok digunakan, paling bagus, ya, konsep daripada ini, ya, biopori ini atau lubang resapan air ini di bagian mana cocok dibuat,
ya di daerah mana, misalkan nih daerah Sempaja, di sini, nah seperti itu ya. Itu silakan dijawab dalam kolom komentar. Oke, kita lanjut ya. Teknologi pemurnian air ya. Dalam teknologi pemurnian air ini ya, bertujuan untuk ya Bu, bertujuan untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Ya, jadi pemurnian air ini dapat dilakukan secara fisika, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyulingan. Kemudian secara kimia, yaitu pemberian klorin, Cl, atau penyiraman dengan sinar ultraviolet. Ya, kemudian memberikan karbon aktif ke dalam air yang akan dimurnikan. Oke, ya. Oke, baik. Ini adalah contoh daripada proses penyulingan air. Ya. Oke, kemudian pertanyaannya seperti ini, ya. Apakah teknologi pemurnian air ini diterapkan di Samarinda? Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Saya rasa kalian pasti tahu. Nah, kemudian itu yang selanjutnya adalah fitoremediasi. Ya, jadi fitoremediasi ini merupakan teknologi penggunaan tumbuhan untuk memindahkan, menghilangkan atau menghancurkan bahan pencemar senyawa organik maupun anorganik berupa polutan ya, atau zat pencemar seperti minyak, pestisida, logam berat yang mencemari tanah, air dan udara ya. Spesies tumbuhan yang dapat digunakan ya, itu ada 27 spesies. Antaranya itu ada pisang, lotus, keladi, cana ya, yang terakhir itu tanaman air. Jadi keunggulan daripada alat ini adalah mudah diterapkan, biaya murah, ramah lingkungan, aman, tumbuhan mudah dikontrol pertumbuhannya, dan dapat menyuburkan tanah. Sementara kelemahannya adalah tumbuhan yang telah digunakan dalam fitoremediasi ini, jika dimakan oleh hewan atau serangga, maka dapat menyebabkan keracunan seperti itu. Ya, jadi ini adalah konsep-konsepnya. Bisa kalian lihat. Nah, ini kita masuk di toilet pengomposan. Ya, jadi toilet pengomposan itu adalah teknologi toilet sederhana yang hemat air, tetapi higienis dan tidak menimbulkan bau. Jadi teknologi toilet pengomposan ini itu menghemat penggunaan air bersih, sehingga air yang biasa digunakan untuk menyiram toilet dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, seperti ini adalah skema daripada toilet itu. Ya, ini ada penjelasannya, silahkan dibaca ya. Oke ya. Biopulping ya. Jadi biopulping ini adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Ya, jadi teknologi biopulping ini adalah proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme menginspirasi mikroorganisme. Ya, seperti itu. Nah, pada proses pembuatan pulp ini atau bubur kayu dan kertas yang biasanya dilakukan dengan memasak serpihan kayu yang semuanya menggunakan bahan kimia ya dengan tujuan memisahkan lignin dari kayu. Ya, jadi contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu jenis kapang atau jamur Plebia supresialis, kemudian Seriporipsis subvermispora ya. Jadi ini contoh daripada biopulping. Oke, jadi sekarang kita akan masuk di perilaku hemat energi. Ya, jadi ini ada beberapa konsepnya. Ya, jadi penghemat energi ini itu dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama, lampu listrik. Ya, jadi kalau misalkan tidak terlalu penting, lampu listrik itu tidak perlu dinyalakan. Kemudian tidak 24 jam juga dinyalakan. Kalau misalkan malam, silakan dimatikan kalau udah mau tidur. Kemudian juga AC, ya, ada kulkas, komputer, mesin cuci, dan terakhir itu alat transportasi. Ya, jadi kalau misalkan masih bisa jalan kaki, silakan jalan kaki tanpa harus naik motor atau mobil. Nah, selanjutnya ya, kita masuk di teknologi tidak ramah lingkungan. Ya.
Ada beberapa hal ya, itu di minyak bumi, batu bara, kaca, karet, dan plastik. Kita akan lihat. Ini minyak bumi. Ya, ini proses penambangan minyak bumi. Jadi minyak bumi itu terbentuk dari peruraian sisa-sisa organisme marine di lautan yang telah mati berjuta-juta tahun yang tertimbun oleh sedimen dan endapan, dalam artian dari fosil. Ya, jadi minyak bumi ini merupakan bahan cair alami yang dapat disuling menjadi bahan bakar, pelumas, dan bahan baku dalam industri kimia. Nah, minyak bumi yang telah dapat minyak bumi yang telah diolah itu ya, contohnya bensin, zat pewarna, pelumas, dan yang terakhir itu karet sintesis. Nah, ini batu bara. Ya, jadi kalau misalkan yang anak kami yang di Samarinda ya, ini batu bara bukan hal aneh lagi buat kalian ya. Jadi di Sungai Mahakam ini sering lewat. Oke ya, batu bara itu terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang terpendam dalam bumi berjuta-juta tahun yang lalu ya, yang memperoleh tekanan dari lapisan batuan di atasnya. Jadi berdasarkan kandungan karbonnya ya, batu bara itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu antrasit dengan kandungan karbon 95%, ya ada bitumen dengan kandungan karbon 70%, dan lignin dengan kandungan karbon 50%. Ya, jadi penambangan pada deposit batu bara ini ya terletak di tempat yang sangat dalam di bawah permukaan bumi, dilakukan dengan menggunakan teknik bor. Ya, nah adapun untuk deposit yang dekat dengan permukaan bumi dilakukan dengan teknik drift, kemudian teknik terbuka, dan galian lereng. Jadi gas hasil pemprosesan batu bara digunakan untuk bahan bakar, sedangkan minyak dan tar digunakan untuk zat pewarna, parfum, dan serat sintetis. Ya, yang berikutnya adalah kaca. Ya, ini adalah contoh hasil-hasil produk kaca, dan ini proses pembuatannya. Ya, ini masih manual yang seperti ini. Ya. Oke, jadi kaca ini dibuat dengan cara meleburkan pasir yang dicampur dengan garam pada suhu yang sangat tinggi ya, kemudian didinginkan. Kaca dapat digunakan untuk menghambat panas ya atau kalor, menghambat listrik, dan juga serat optik. Nah, jadi bahan kaca yang dicampurkan dengan boraks itu menghasilkan kaca yang tahan lama. Ya, jadi bahan kaca yang dicampur dengan oksigen timbel itu menghasilkan kaca yang berkilau. Jadi dua kaca yang disisipi bahan plastik dapat digunakan pada kaca mobil. Dan ini ya, kaca ini itu sangat sulit diurai ya di dalam tanah, itu membutuhkan proses yang sangat lama. Nah, kemudian ada karet. Ya, ini adalah pohon karetnya. Ini proses pengambilan getah karet. Nah, kemudian ini karet yang dibekukan dengan asam. Nah, kemudian inilah contoh produknya, ya, ban mobil. Nah, karet alami diperoleh dengan getah pohon karet atau latex namanya, ya, yang dikentalkan, digulung, dan dikeringkan. Jadi karet sintesis itu diperoleh dari minyak bumi, ya. Tadi di awal sudah ada juga ya dibahas. Nah, ada dari batu bara juga, kemudian ada minyak bumi tadi ya. Nah, karet itu memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai penyekat panas. Nah, yang terakhir itu adalah plastik. Ya, jadi plastik pada umumnya itu terbuat dari bahan kimia turunan minyak bumi. Ya, jadi nih ya. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke stand-stand jual minuman, terkadang ada yang jenis-jenis seperti ini. Nah, ini produk olahan minuman. Ya, jadi plastik itu memiliki sifat lentur, tahan air, dan sebagai isolator yang baik. Ya, termoplastik itu adalah jenis plastik yang meleleh pada saat dipanaskan. Sedangkan termosetting adalah jenis plastik yang mengeras pada saat dipanaskan. Jadi pembentukan ban plastik itu juga dapat digunakan melalui teknik cetak atau pengecoran dengan suhu lebih rendah. Nah, mesin cetak plastik yang menggunakan teknik injeksi mendorong serpihan plastik menuju ke ruang panas sehingga plastik menjadi lembek kemudian ditekan dalam cetakan. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ini hasilnya. Ya, ini cetakannya. Oke, ya. Jadi baik ya. Demikian penyampaian materi. Ya, nanti jika misalkan ada yang kurang dipahami boleh bertanya di kolom komentar, dan kemudian silakan dijawab dijawab pertanyaan-pertanyaan dari materi. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Salam Fransiskus, Pace Bene.